www.moveonlineradio.com dari radio online putar lagu paling populer. Halo, selamat pagi untuk Anda pendengar radio Move tentunya. Kalau tadi Studio 1 itu sudah ada Clara Molly di Move Rolling Day. Kita harus potong dulu 1 jam ini. Sebenarnya saya harus ambil untuk obrolan pagi. Terima kasih Clara Molly. Dia yang masih mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com. Kalau kalian yang sudah pernah follow Instagramnya Move Radio, tahu dong kalau jam 10 ini saya akan ngobrol dengan siapa. Saya juga mau menyapa kalian pendengar semuanya yang juga menyaksikan kita langsung dari channel YouTube Move Radio Official. Baik, saya mau ajak Anda dan pendengar radio berkenalan dulu dengan narasumber saya kali ini. Yang pasti topiknya adalah ada apa di Jerman. Kalau berbicara ada apa di Jerman nggak mungkin juga narasumbernya Indonesia. Tapi ini ada yang menarik sebenarnya ya. Kita akan coba berbicara lebih jauh. Saya kenalkan dulu, kali ini kita akan talk show selama 1 jam bersama Konsul Kehormatan Jerman yang ada di Medan. Bersama Mr. Daniel Adiaksa Darmadi. Selamat pagi Mr. Daniel. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Nah, banyak yang akan kita bicarakan selama 1 jam ke depan ini. Kira-kira hal-hal apa aja yang menarik yang bisa kita gali dari seorang Mr. Daniel Adiaksa Darmadi ini selaku Konsul Kehormatan di Jerman yang menurut saya masih muda sekali ya. Benar ya? Masih muda ya? Ya, benar. Pasti ya. Iya, baik. Dan kita akan coba bertanya. Tapi mungkin pendengar yang ingin bertanya langsung menyapa say hi Mr. Daniel boleh di segmen kedua nanti di 0852 60779177. Sekali lagi 0852 60779177. Saya siapkan line telepon, bisa telepon atau juga WhatsApp. Langsung nanti Mr. Daniel bisa menyapa atau juga menjawab pertanyaan yang mungkin mover ingin bertanya nantinya. Baik, berbicara negara Jerman, kita tahu kalau Jerman itu adalah negara demokrasi parlementer. Salah satu negara terbesar di Eropa, Ya, benar juga. Negara yang memiliki posisi yang sangat penting dalam ekonomi dan politik di Eropa. Ya. Kita akan berbicara lebih jauh lagi. Baik, sebelum saya bertanya lebih jauh Mr. Daniel, kita ngomongnya mungkin santai-santai aja ya Mr. Daniel ya. Oke. Ini obrolan pagi soalnya. Benar. Baik. Nah, saya mau tahu, Anda tuh sebenarnya siapa sih Mr. Daniel? Saya Daniel Darmadi. Saya dibesarkan di sini di Medan dari SD sampai SMA. Ternyata orang Medan. Jadi Konsul Kehormatan Jerman di Medan ini Anda perlu paham kalau beliau ternyata original orang Medan Ya. dan tentunya orang Indonesia. Ya, Walaupun benar, mix benar. ya sebenarnya ya. Yap, Jerman dan Indonesia. Ya, benar. Oke. Dulu pernah bersekolah di mana? Di San Thomas. Oke. Alumni San Thomas 1 Medan. Ya. Terus Kemudian melanjut kuliah ke Jerman. ke Jerman? Di sana saya kuliah teknik mesin energi terbarukan. Oke. Lumayan menarik juga sih. Berapa tahun di sana? Di sana kira-kira sudah 20 tahun. Karena setelah selesai kuliah magang. Magang lagi. Magang di perusahaan startup di Oke, Jerman. di Jerman. Itu merupakan kesempatan untuk saya juga bagaimana saya bisa menerapkan hasil dari kuliah tersebut. Jadi di sana saya magang di perusahaan satelit. Itu dulu kerjasama antara Technische Universität Berlin dengan LAPAN. Ya sekarang BRIN. Oke, BRIN kalau di Indonesia ya. Sekarang BRIN. Nah, masalahnya kenapa sih masih mau balik kemari? Nah, historicalnya gimana tuh? Ya, saya juga sebagai diaspora Indonesia yang benar-benar pernah kuliah ke Jerman, ya ingin menerapkan juga bagaimana yang setelah kita pelajarin di luar itu bisa diterapkan di Indonesia. Jadi bisa untuk mengembangkan Indonesia juga untuk energi terbarukan misalnya, pembangunan pembangkit listrik solar, angin panas bumi, ya sangat diperlukan di Indonesia. Saya punya beberapa orang juga teman di Jerman, tapi mereka tuh nggak mau balik loh, Mr. Daniel ya. Bisa saja. Bisa saja ya. Karena dari sana pun kesempatan untuk membangun Indonesia itu ada. Jadi mereka bisa juga kerja di perusahaan Jerman. Bilang di Indonesia masih banyak kesempatan. Jadi perusahaan Jerman tertarik untuk ke Indonesia untuk bisa mengembangkan industrinya. Apalagi dengan adanya hilirisasi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Sangat menarik. Oke, dan Medan berarti kan bukan kota baru bagi Mr. Daniel karena juga besar di sini, lahir di sini juga. Lahir di Berlin. Lahir di Berlin ya, tapi besar cuma 6 bulan aja baru langsung di Indonesia. ke Indonesia. Nah, 20 tahun akhirnya di Jerman, akhirnya sekolah semuanya walaupun orang tua ada di Indonesia ya. Benar. Mr. Daniel, sebenarnya apa sih yang paling Anda rasakan suatu hal yang paling berbeda mungkin antara Indonesia dan juga Jerman? Ya, kalau di sini mentalitasnya lain lah sama orang yang di Jerman. Kenapa? Ya, mentalnya gimana tuh? Kadang-kadang di perusahaan. Oke. Kalau di sini lebih banyak ke arah kekeluargaan. Jadi mesti ada musyawarah mufakat. Begitu. Kalau di Jerman ya gimana, di perusahaan itu lebih ke arah
profesional manager. Jadi ada stratanya manajer dan pegawai. Tapi juga itu ada kekeluargaan. Karena di Jerman sendiri ngomongnya kepada atasan langsung perdu. Jadi Anda, bukan Anda tapi kamu. Jadi lebih dekat juga, tapi ada batasan. Ya, ada batasannya juga. Nah, kalau di Indonesia ya dari pengalaman saya itu menarik juga. Jadi dengan adanya perusahaan yang ada di Indonesia bisa juga belajar dari Jerman. Misalkan masalah disiplin dan ketepatan waktu. Itu Indonesia. Kalau di sini ya di sini masih kadang-kadang ya bisa dibilang kadang-kadang mesti menunggu waktu yang gimana ya? Kalau sudah janji jam sekian seharusnya mohon ditepatilah jam sekian. Paham. Ya itu kalau di masih banyak masa meleset ya, benar ya, aduh, ya benar nih. Dan mungkin Anda menyaksikan kita langsung dari channel YouTube Move Radio Official. Sebenarnya kenapa saya tadi bertanya, sebenarnya apa yang paling berbeda ya mungkin Mr. Daniel rasakan antara Indonesia dan Malaysia? Ya memang disiplin itu paling penting sih sebenarnya, Mr. Daniel, setuju ya? Nah, barangkali anggapan-anggapan orang selama ini bosnya, oh iya Eropa itu suatu hal yang diimpikan oleh banyak orang Indonesia untuk bisa bekerja di sana. Tapi hati-hati, disiplinnya juga tinggi. Jadi memang harus menyiapkan mental. Benar ya? Kalau di Jerman itu seperti itu ya, Mr. Daniel. Baik, kita bicara tentang makanannya. Sudah mulai banyak yang cocok nggak dengan makanan Indonesia? Ya cocok lah, banyak yang malah ingin merasakan rasa bumbu-bumbu khas Indonesia. Di Jerman sendiri misalkan di Berlin. Susah nggak nyarinya di sana? Enggak susah sih. Di Berlin ada beberapa Asia, restoran restoran Indonesia malah, dan toko Indonesia juga ada. Jadi kita juga nggak, ya sebagai mahasiswa Indonesia di sana juga kalau kangen kecap lah dan sebagainya, sambel lah, semua ada tersedia. Oh ada juga. Ini berhubung Anda ibunya Jerman. Iya. Bapaknya Indonesia. Benar ya, Mr. Daniel ya? Baik, kita coba lagi berbicara lagi tentang Jerman. Tapi saya mau berbicara secara lebih jauh. Nah, Anda sudah berapa lama Mr. Daniel menjadi konsul kehormatan Jerman di Medan? Sekarang 2 tahun. Jalan 2 tahun. Program apa sebenarnya yang saat ini menjadi fokus Jerman yang dibangun dengan Indonesia? Dalam bidang energi terbarukan banyak juga, dan juga pendidikan vokasional. Ya. Jadi Jerman lebih berarah ke perhatian terhadap lingkungan juga. Jadi biodiversitas sangat mereka perhatikan, dan pembangunan keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan. Kita coba berbicara dulu Mr. Daniel, kita coba melihat situasi yang terjadi saat ini. Mungkin kalau berbicara masalah global warming ya, Indonesia sekarang ini kan memang lagi gencar-gencarnya mengkampanyekan global warming, karena memang saat ini efeknya juga sudah sangat terasa. Jerman mengatasi masalah itu juga? Iya, sangat. Karena gimana ya, kalau di Jerman kan ada 4 musim nih. Kalau di musim dingin mereka agak kesusahan untuk penghangatnya misalkan. Sekarang mulai digalakkan dengan energi panas buminya juga. Jadi mengambil panas dari dalam tanah untuk memanas ruangan misalkan. Jadi lebih sustainable juga. Dan untuk itu di Jerman misalkan lebih banyak digalakkan transportasi umum. Jadi ada daripada transportasi pribadi. Ya, daripada transportasi pribadi. Ya, untuk mengurangi CO2-nya juga, karbon dioksidanya. Mungkin itu bisa teratur karena mungkin kalau kita bicara Jerman tidak terlalu banyak mungkin penduduknya dibanding kita di Asia, di Indonesia. Lumayan lah, di sana 83 juta. 83 juta jiwa. Kalau dibanding-bandingkan dengan Indonesia yang kita punya tempat yang kepulauan. Jadi kan memang kalau Indonesia ini kita lihat kan berpulau-pulau ya, Mr. Daniel ya. Nah, kira-kira hal apa sih yang tertarik ketika saya berbicara Indonesia adalah negara kepulauan? Untuk Mr. Daniel yang terlintas sebenarnya apa sih? Oh, yang terlintas saya dari pada mengenai transportasi kapal. Banyak galangan kapal juga yang ada di Jerman, di Bremen ataupun di Hamburg. Itu pernah buat juga kapal untuk pelni zaman dulu. Oh pernah ya? Ya. Ada kerjasama itu ya? Ya, benar-benar. Oke. Jadi memang hubungan bilateral itu cukup banyak saat ini. Sudah berapa tahun hubungan bilateral Indonesia? Apa mungkin ini yang terlama dari tahun berapa? Sudah lebih dari 50 tahun lah. Lebih dari 50 tahun. Iya, saya juga memang hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman itu sudah cukup lama sebenarnya. Dan kondisinya sih adem ayem aja ya sebenarnya, Mr. Daniel ya. Karena banyak juga perusahaan Jerman yang di Indonesia. Dan perusahaan
perusahaan Indonesia juga banyak yang kerjasama dengan Jerman juga. Perusahaan Indonesia banyak kerjasama dengan Jerman. Nah, kita bicara tentang Medan sebenarnya. Sekarang ini kan yang melihat kita atau mendengarkan kita di usia produktif sebenarnya. Hubungan kerjasama apa atau juga kesempatan-kesempatan apa Mr. Daniel mungkin bisa share dengan kita di sini, dengan yang menyaksikan kita di channel YouTube, yang mendengarkan kita juga di Move Radio. Apa yang bisa mereka ambil dari Jerman ini sendiri dengan hubungan bilateral yang terbuka saat ini? Sangat banyak. Kalau misalkan sebagai mahasiswa bisa mengambil sekolah lanjutannya ke Jerman melalui S2, program S2 atau beasiswa S3 dari DAAD, Deutsche Akademische Austauschdienst. Itu yang ada pusatnya di Jakarta, tapi secara online itu terbuka untuk umum. Semua bisa lihat kualifikasi apa yang diperlukan untuk bisa ngelanjut ke Jerman misalkan. Ya, yang bisa dipelajari dari situ adalah teknologinya Jerman, bagaimana di sana, dan juga sebagai untuk mengumpulkan pengalaman bagi mahasiswa juga bagaimana penerapan teori ke prakteknya. Ya. Anda cukup fasih berbahasa Indonesia ya. Selama di Jerman memang tetap terus mengaktifkan. Ya, karena Indonesia. Di Jerman sebagai mahasiswa kita sering ngumpul juga di KBRI di Berlin. Di sana ada KBRI Berlin, ada KJRI di Hamburg dan Frankfurt. Oke, banyak juga berarti ya di sana. Ada KJRI juga ada kedutaannya Kalau di sana mahasiswa Indonesia kira-kira 8.000 orang. Oke, banyak. Nah, nanti kita ngobrol lagi di segmen kedua ya, Mr. Daniel. Saya masih banyak yang ingin saya tanyakan lagi tentang kesempatan apa atau juga apa sebenarnya tanggapan dari Mr. Daniel tentang orang muda di Indonesia. Sebenarnya saya mau tanya secara pribadi nanti, tapi nanti di segmen kedua. Karena obrolan pagi akan kembali sesaat lagi.